Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam audio motivasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara untuk berhasil sepanjang hidup kita. Ini tentu impian semua orang, di mana dalam setiap perjalanan hidup kita senantiasa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan keberlimpahan, dan hal-hal lain yang kita inginkan. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa berhasil seumur hidup atau memiliki kesuksesan sepanjang hidup kita. Yang pertama adalah kita perlu punya konsep, punya visi, misi yang jelas di dalam hidup ini. Apa sebenarnya yang kita inginkan di dalam kehidupan kita? Sepanjang hidup kita, sejak kita dilahirkan sampai kita dewasa, apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Ini yang perlu kita renungkan. Kemudian kita menetapkan satu tujuan besar, satu misi, satu visi yang luar biasa, suatu tugas yang hebat yang ingin kita wujudkan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin selalu dalam keberhasilan sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, maka kita harus punya konsep yang jelas, visi misi yang akan kita wujudkan di dalam kehidupan ini. Sehingga di setiap detik perjalanan hidup kita selalu mengarahkan pikiran kita, mengarahkan ucapan-ucapan kita, mengarahkan tindakan-tindakan kita, mengarahkan langkah kaki kita ke arah visi misi yang telah kita tetapkan. Dengan demikian, tidak ada satu bagian dalam perjalanan hidup kita yang terlepas dari visi misi yang ingin kita wujudkan. Inilah tips yang pertama jika kita ingin sukses sepanjang hidup kita. Tips yang kedua adalah kita harus memiliki integritas, memiliki konsistensi di dalam hidup ini. Setelah kita punya konsep, punya visi, misi yang jelas, kita harus memiliki kedisiplinan untuk mewujudkan apa yang betul-betul kita inginkan dalam hidup ini. Ada kesesuaian antara nilai-nilai hidup kita, antara etika, moralitas, norma-norma yang kita pikirkan, yang kita inginkan dengan ucapan dan tindakan kita. Di dalam sepanjang hidup kita akan selalu mewujudkan visi misi hidup kita, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu merupakan pencerminan dari visi misi hidup kita. Jadi keterkaitan antara visi misi hidup kita dengan sikap konsistensi dan integritas itu penting sekali, karena melalui sifat integritas dan konsisten itulah kita punya keteguhan untuk mewujudkan hal-hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap langkah kita mewujudkan nilai-nilai terbaik yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Dan demikian sepanjang hidup kita, seumur hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan kebaikan, dengan berbagai kehebatan, keluar biasaan yang berasal dari nilai-nilai terdalam yang ada di dalam hati kita. Ini adalah tips yang kedua, milikilah konsistensi, integritas, kedisiplinan di dalam diri Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap berpegang teguh pada nilai-nilai, pada norma-norma, pada
konsep visi misi yang ingin kita wujudkan. Saudaraku, tips yang ketiga adalah kita tidak mudah menyerah terhadap situasi, terhadap masalah-masalah, terhadap berbagai problem yang kita hadapi. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, di dalam setiap tahap-tahap kehidupan kita, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus mengalahkan tantangan-tantangan yang ada di depan atau di sekitar kita. Kita tidak mudah menyerah, berarti kita akan terus berjalan walaupun di hadapan kita ada hambatan-hambatan, ada halangan, tapi kita akan terus melakukan upaya-upaya terbaik, karena di sepanjang hidup kita, kita akan diuji dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan, dengan berbagai halangan untuk membuktikan kemampuan, kompetensi, kualitas kita ditentukan oleh kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di sepanjang hidup kita. Kita tidak mungkin berharap di dalam perjalanan hidup kita ada satu masa yang tidak memberikan satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Pasti di setiap perjalanan hidup kita ada masalah-masalah, ada problema. Karena itulah kita tidak boleh menyerah pada problema, tapi kita memikirkan solusi, memikirkan nilai tambah, melakukan tindakan yang lebih baik sehingga masalah-masalah itu dapat kita atasi. Saudaraku, tips yang keempat adalah kita perlu belajar untuk dinamis, beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Beradaptasi berarti kita menyesuaikan diri, kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu kita tingkatkan, bagaimana cara kita menyiasati perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, karena percayalah di dalam pertumbuhan usia kita, pasti kondisi lingkungan akan terus berubah. Kondisi di dalam diri kita juga terus mengalami perubahan, baik perubahan fisik, perubahan emosional, maupun perubahan spiritual. Namun, perubahan di dalam diri kita harus selalu bertumbuh menjadi lebih baik. Bahwa perubahan fisik itu mungkin tubuh fisik kita bisa menjadi semakin menua, namun tingkat emosional kita bisa lebih dewasa dan spiritual kita bisa menjadi lebih matang, bisa menjadi lebih kuat karena kita semakin kaya dengan pengalaman, kaya dengan kearifan-kearifan dalam kehidupan ini. Saudaraku, tips yang kelima agar kita bisa sukses di sepanjang umur kita adalah kita senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada. Memperbanyak amal-amal kebaikan. Kita tidak akan merugi ketika kita menghadapi situasi, menghadapi kehidupan ini dimanapun kita berada, kita menanamkan kebaikan-kebaikan. Memperbanyak amal soleh. Karena inilah yang akan kita dapatkan kelak baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya dengan melakukan keburukan-keburukan atau membiarkan umurnya itu berlalu begitu saja dengan percuma tanpa kebaikan-kebaikan. Namun,
Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan amal-amal kebaikan, dengan prestasi, dengan manfaat, dengan sumbangsi yang besar untuk manusia maupun kepada alam semesta, dan semakin hari semakin dekat kepada Sang Pencipta, sehingga hidup kita ini senantiasa berada di dalam kontrol, di dalam nilai-nilai keilahian untuk menjadikan dunia ini sebagai sumber kebaikan, sumber manfaat, sumber amal-amal soleh bagi sesama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.